Ini udah hari kedua kita ngutek-ngutek Ubuntu teman-teman. Jadi kemarin kita sempat install beberapa aplikasi sampai OBS ketika black screen gitu ya. Jadi OBS kita menggunakan OBS itu ketika kita menambah source display ya, display desktop itu teman-teman ya, untuk desktop capture itu hitam teman-teman, hitam. Nah terus beberapa waktu kita utek-utek di terminal dan lain sebagainya, kita install, kita mengalami stuck nih di sini Ubuntunya. Jadi ada permasalahan teman-teman. Jadi Ubuntunya itu dia kayak ngehang di sini kemarin karena ini. Jadi permasalahan ini muncul itu ketika kita install DaVinci Resolve. Kita berhasil install DaVinci Resolve, ketika kita buka ini jadi error. Oke, jadi ya tuh sebenarnya tujuanku buat ngetes DaVinci Resolve di Ubuntu teman-teman. Kenapa kok aku install Ubuntu sebenarnya gitu ya teman-teman. Tapi malah itu terjadi kayak gitu, dan ketika tak nyalain lagi ngehang, dia nggak mau booting teman-teman. Jadi dia hanya stuck di booting saja. Jadi sudah tak restart terus kayak gitu, dia hanya stuck di booting terus gitu ya. Jadi muter-muter habis itu hilang gitu, muter-muter tetap booting seperti itu. Nah jadi pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tuh kayak gitu terus, dia nggak mau masuk. Kita akan bahas bagaimana caranya recovery si Ubuntu ini teman-teman, si Ubuntu yang itu bisa dikatakan korup, bisa dikatakan rusak, bisa dikatakan pokoknya lah ya, pokoknya yang penting ora iso masuk lah, ora iso mlebu ning sistem. Nah ngono ya teman-teman. Oke, jadi kesempatan waktu ya. Oke, langsung aja ke pembahasan bro. Tuh kalian lihat ya, tak tuh kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi buat kalian yang mungkin mau beralih ke Ubuntu, yang nggak beralih ya, mau coba-coba Ubuntu gitu kan, selain dari Windows. Karena aku sebenarnya penasaran teman-teman dengan berbagai macam sistem operasi. Walaupun Linux itu sebagian besar itu sama, tetapi kan yang namanya sistem operasi itu biasanya kan ada, yaitu tadi ya, manajemen dari developernya gitu, yang kadang itu kita ketika melihat itu wah kayak gini tuh asik, seperti itu sih sebenarnya ya teman-teman ya sebenarnya. Jadi mungkin tidak hanya Ubuntu yang kita coba-coba, karena aku juga penasaran sebenarnya teman-teman ya dengan hal-hal yang semacam ini gitu ya. Yang belum pernah tak pakai itu Arch Linux itu aku belum pernah pakai teman-teman, belum pernah pakai. Terus Red Hat pokoknya Red Hat OpenSUSE belum pernah pakai. Jadi aku pakai yang distro turunan dari Debian tuh, seperti itu gitu. Debian sebenarnya aku juga mau coba, cuman masih belum. Nah jadi di sini kita Ubuntu itu teman-teman, seperti itu. Oh iya, kemarin kita juga sudah kasih untuk videonya. Jadi kita udah berhasil menyelesaikan permasalahan ketika ngerekam itu black screen kayak gitu, dan sudah berhasil dan kita sudah rilis artikelnya di Quizsearch teman-teman. Kalian bisa lihat di link yang ada di deskripsi ya, Quizsearch gitu ya, cara mengatasi black screen teman-teman, seperti itu. Dan itu karena sebelumnya itu tidak kita dokumentasikan, kita tidak rekam di memorinya full teman-teman. Jadi aku dokumentasikan step by stepnya bro. Oke, langsung aja. Di sini kita restart teman-teman, kita restart ya, dan kondisi kayak gini kita restart. Lalu kalian tahan tombol shift teman-teman, tahan aja. Nah dia akan keluar grupnya itu teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini dia, dan kita pilih yang advanced option for Ubuntu. Kita bisa naikkan turunkan ya pakai kita pilih yang ini, yang nomor 2, advanced option. Setelah itu di bagian sini itu kita recovery mode. Tuh kita ke recovery mode ya teman-teman. Enter ya. Nah seperti itu, maka dia akan langsung ke recovery mode teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin takut kalau Ubuntunya itu rusak dan file-file kalian hilang gitu ya, karena cenderung kalau file-file Ubuntu itu ketika kalian ini ya, misalnya kalian mau menyelamatkan file itu, dia harus ada di
PC Linux teman-teman. Jadi kalau nggak ke PC Linux itu, kalau kalian buka di Windows maka dia akan tidak terdeteksi karena dia ext ya, beda partisinya. Kalau Windows itu dia NTFS, sedang yang universal ya, NTFS itu bisa dibuka di Ubuntu, bisa dibuka di Windows, bahkan bisa dibuka juga di Android. Nah tetapi kalau untuk ext itu ya nggak semudah itu kalian buka di Windows. Oke, udah selesai teman-teman. Nah di situ press Ctrl D to continue. Ctrl D, oke. Oh, press enter to maintenance or enter. Enter lagi, enter command phone. Oh ini sudah ya, sudah di recover itu. Oke semua ya teman-teman. Kita exit teman-teman ya, exit, ketikan exit. Jadi nanti kita akan setelah itu ini ya, enter. Dan sekarang di sini kita recovery menu, repair broken package, clean, try to make. Ini jangan ini ya, resume. Kita klik ini, repair broken package, continue. Yes, ini akan memperbaiki broken package. Finish, tekan enter teman-teman. Itu sudah ada perintah ya teman-teman ya. Kita langsung pakai panah ini ya. Panah ini kita langsung ke resume yang paling atas ini. Resume normal mode. Kita ke normal mode untuk booting teman-teman, karena ini sudah berita tadi ya. Tadi udah oke semua ya. Itu di situ masih ada ketip-ketip dan itu lama banget. Kita restart aja langsung. Semoga aja udah langsung bisa ya teman-teman. Lihat di situ responnya apa. Itu ada apa itu? Error, BIOS error. Udah masuk ke Ubuntu. Ternyata tidak berhasil. Jadi itu proses recovery-nya ternyata tidak berhasil teman-teman. Situ ternyata tidak berhasil. Tetap stuck. Kalau sudah seperti ini berarti mentoknya install ulang teman-teman ya. Terus untuk menyelamatkan file yang ada di dalamnya bisa buka di ponsel Android ya. Proses penyelamatan file, jadi kita pakai ini untuk hard disk eksternal kayak gini teman-teman. Jadi kita pasang ke sini dan ini kita salurkan ke sini nih teman-teman. Jadi kita pakai type A ke type C. Lalu kita buka nih. Kita nyalakan dulu teman-teman. Di situ ya, nyalakan sudah. Tuh sudah ada di sini unsupported external. Proses penyelamatan menggunakan smartphone gagal teman-teman. Jadi ternyata di smartphone itu tidak support untuk format ext, sehingga di sini kita abort, kita batalkan. Nah aku pikirnya itu kan Linux ya, Android kan juga kernel Linux, tapi ternyata nggak bisa. Sehingga di sini kita putar lagi teman-teman, kita putar lagi. Di sini kita pakai bootable-nya ini teman-teman. Jadi kita akan try ini ya. Jadi dia akan try dulu Ubuntu. Nah ini dalam kondisi datanya yang ada di SSD itu belum tak hubungkan. Nah jadi nanti kalau ini dia udah masuk ke mode trial, kita hubungkan lalu kita backup datanya bro. Ya data yang ada di SSD itu yang sudah hasil rekaman dan lain sebagainya bro. Dan ya sudah. Kira-kira seperti itu untuk pengalaman kita memakai Ubuntu. Ya memang tidak sesimpel itu ya. Jadi ketika kita pakai Chrome OS Flag, ketika terjadi permasalahan itu bisa recover hanya dengan shutdown. Tetapi kalau di sini enggak ya. Jadi memang ya ini ya. Jadi bayangkan kalau kita udah install banyak ya, gitu kan, ada kesalahan tertentu yang misalnya kayak kemarin kita cobain install DaVinci Resolve dan ternyata ya gini gitu kan. Nah itu tuh, jadi ada kesalahan dan jadinya dia ngeheng, nggak mau masuk ke sistem. Di repair recovery juga dia tidak mau. Ini juga jadi tidak selancar kemarin loh. Tuh kalian bisa lihat itu dia masih kayak gitu terus. Sudah keluar teman-teman. Nah di sini kita selanjutnya pasang itu ya, kita pasang. Udah tak pasang teman-teman kabel datanya ya. Setelah itu kita close teman-teman, karena tujuan kita di sini tuh cuman untuk close. Tujuan kita adalah untuk penyelamatan aja teman-teman. Jadi di sini ya kita ke home. Kita menuju ke home, klik 2 kali. Nah setelah itu kalian bisa lihat di sini volumenya teman-teman. Jadi kalau tidak pakai Linux kalian tidak bisa, kecuali kalau kalian itu ada komputer lagi pakai Linux. Terus di sini kalian bisa mengambil filenya. Nah di sini kita bisa ambil dari 433 ini. Kita coba lihat di sini filenya itu ada di. Jadi di sini akhirnya kita menggunakan cara yang pemungkas, jadi install ulang teman-teman, karena udah tidak bisa di recover. Nah kemarin kan kita pilih yang full instalasi gitu ya teman-teman, yang ada di sini full instalan.
Nah sekarang kita pilih ini biar cepet ya. Jadi kemarin kita udah tunjukkan pada kalian itu beberapa yang kalian dapatkan dari full install. Ini banyak sekali. Sekarang kita akan cobain yang full installan. Kita dapat apa aja? Yang default installation. Yang tadi third party untuk networknya tak install ya. Jadi biar nanti kalau kalian itu nyolokin wifi itu nanti bisa. Oke. Next. Install alongside. Install Ubuntu. Oh, ini ada penyelamatan nih. Jadi dokumen, musik dan lain sebagainya ini akan di-keep teman-teman. Jadi kita akan install yang atas saja. Install alongside Ubuntu 23.10. Oke, alright. Kita next kalau udah next. Oke. Jadi ini akan di situ. Alright. Nah, nanti ini ya. Jadi file yang lama. Oke. Jadi kita dapat solusi tadi ya. Jadi filenya nggak hilang, teman-teman. Next. Oke, langsung aja di sini partitionnya akan masuk ke situ, install. Oke, next Jakarta. Nah, di sini ya. Oke, C-nya besar nih, C Cyber. Nah, ini versionnya dihilangin aja lah. Your computer name Rahman Cyber. Oke, sudah. Username, terus kasih password. Oke, kita kasih password teman-teman. Oke, next kita pilih dark. Next, sudah teman-teman. Oke, alongside ya teman-teman ya, kita lihat nanti filenya seperti apa. Jadi ini untuk nambah pembahasan kita di pembahasan Linux ini ya, Linux Ubuntu. Oke, instalasi gagal teman-teman tadi. Sistem Violet. Wow, sistem Violet teman-teman. Jadi tidak bisa. Cuman di sini karena kita tadi pilih alongside, ini sekarang kita di auto location ya, kita lihat. Nah, di sini nih di auto location. Di sini kita bisa akses. Nah, ini dia. 239 volume. Artinya di sini kita akan coba untuk mengembalikan file kita, bro. Membackup ya, teman-teman ya, backup file kita. Wah, ini tidak memungkinkan. Jadi kayaknya penelusuran kita Ubuntu itu wah sudah ya sampai di sini. Jadi kita kemarin tuh menginstal beberapa software ataupun aplikasi juga yang memang itu urgent. Oh ya, di sini ya, teman-teman ya. Dan kemarin kita juga menginstal Chrome, browser Chrome. Nah, tetapi ketika aku menginstal browser Chrome, di sini aku tahu aku harus dapat source langsung dari Google. Nah, seperti itu. Jadi aku langsung download yang ada di websitenya versi Linux, langsung kita install di situ. Jadi kita tidak install dari Snap maupun dari manapun gitu ya teman-teman, karena memang di situ yang nantinya kita akan sinkronisasi. Oke, kita akan langsung akses. Ini kita sudah berhasil masuk ke SS. Nah, itu ada file home nih. Nah, di sini nih biasanya tempatnya home. Oke, Rahman Cyber. Kita oke. Alright. Oke, teman-teman. Seperti ini. Jadi kita akan backup yang ada di sini semua deh. Enggak semua. Ini enggak ada yang ini. Ini kita kemarin download video. Nah, ini dia Chrome stable-nya teman-teman yang udah kita download kemarin. Oke. Jadi kayaknya enggak cocok ini teman-teman ya aku. Nah, ini yang screencast. Ini yang layar hitam kemarin teman-teman. Nah, ini ya layar hitam. Jadi nggak bisa itu sebelum kita atur kemarin teman-teman. Dan setelah itu udah bisa. Oke, di bagian home Rahman Cyber ini dia. Oh, ini gak ada kodeknya. Oke, kita akan langsung aja. Kita akan copy aja ke flash disk kali ya teman-teman ya. Kita copy ke, nah ini dia, ke sini aja deh. Nggak bisa ya, nggak bisa bro. Bentar. Kita masukin SSD eksternal dan ini bisa langsung. Oke, kita langsung copy aja ke sini teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, bisa dipaste teman-teman. Oke, alright. Aman ya, jadi kita bisa mengamankan file kita. Akhirnya teman-teman, dari berbagai macam proses. Jadi di sini kesimpulannya untuk bisa mengamankan kalian coba pergi ke installan, nanti kalian pilih yang alongside gitu teman-teman. Itu yang keep file, tapi karena tadi gagal, ternyata kita malah jadi bisa mengakses yang ada di dalam itu. Oke. Kurang sedikit di sini show operation. Oke, sudah berhasil dan kita pergi lagi ke home lagi teman-teman, ke sini. Kita coba lihat di bagian download kali ya. Oh enggak, bukan di bagian pictures. Oke, nah ini dia. Jadi bagian pictures ini yang berhasil ya. Jadi yang kemarin di screenshotnya kan yang tadi tak lihat kan, itu kan blank teman-teman. Jadi setelah kita perbaiki, sekarang di sini udah bisa untuk ngambil screenshot maupun di sini buat video. Ini untuk screenshotnya teman-teman. Ini tak copy, cut aja deh, tak masukin ke sini deh. Yang tadi jadi satu aja, paste. Oke, kita langsung amankan lagi yang lain. Oke, aduh, di bagian dokumen nggak ada, bagian desktop nggak ada, bagian template oke nggak ada. Ini yang video tadi, ini untuk kenang-kenangan deh. Kita coba lihat.
Oke, sudah. Home, video yang enggak ada ya, public. Oke, kayaknya sudah teman-teman, sudah. Ini nanti bisa download lagi lah yang baru. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman pengalamanku pakai Ubuntu. Saya sampai di sini dulu kali ya teman-teman. Ini kayaknya wah, kemarin udah berhasil explore gitu ya teman-teman, dan setidaknya untuk setting soalnya kalau misalnya normal itu nanti kita akan mungkin karena keteledoran gue juga ya teman-teman ya di situ yang pasti kayak gini. Kalau normal sebenarnya itu udah komplit ya, jadi yang penting aku kan Chrome itu tadi ya teman-teman, Chrome yang ada di situ. Oke, alright, bye.